Perkenalkan, nama saya Hizkar Sihaan. Di sini saya akan melakukan praktikum ilmu bahan pangan. Di sini saya akan menganalisis atau melihat kerusakan-kerusakan yang terjadi pada bahan makanan. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kerusakan bahan pangan. Kerusakan bahan pangan adalah kerusakan atau perubahan karakter fisik dan kimiawi pada suatu bahan pangan yang tidak diinginkan atau penyimpangan dari karakter aslinya atau normalnya, atau bisa secara singkatnya yaitu perubahan seperti roti yang berjamur. Itu termasuk salah satu kerusakan bahan pangan, atau juga seperti wortel atau sayur-sayuran yang direbus dan karena dibiarkan terlalu lama dia akan berlendir dan menjadi bau. Itu merupakan salah satu contoh dari kerusakan bahan pangan. Ke bahan pangan pertama yaitu sini ada roti. Roti merupakan salah satu sumber pangan yang menjadi sumber karbohidrat bagi tubuh kita. Di sini saya lihat masih belum ada kerusakan apa-apa ya. Tapi untuk kemungkinan besar kerusakan yang terjadi pada roti ini yaitu jika dia dibiarkan di tempat lama atau dibiarkan hingga masa expired, kemungkinan besar dia akan berjamur. Dan kemungkinan besar dia akan berjamur itu masuk ke dalam kerusakan mikrobiologis, di mana kerusakan mikrobiologis pada bahan pangan umumnya disebabkan karena adanya kapang, kamir, dan bakteri pada roti bahan pangan. Pada roti ini maupun pada bahan pangan lainnya. Lalu selanjutnya ada jagung. Di sini juga merupakan salah satu sumber karbohidrat bagi tubuh kita. Di sini saya amati jagung ini masih belum ada kerusakan, karena jagung untuk mengalami satu kerusakan juga cukup lama, kecuali kalau dia di tempat yang lembab atau tempat basah atau direndam, kemungkinan dia akan lebih cepat busuk gitu. Tapi kemungkinan besar kerusakan yang terjadi pada jagung ini yaitu kerusakan seperti roti tadi, yaitu kerusakan mikrobiologis, di mana jagung ini akan berjamur karena disebabkan oleh bakteri-bakteri yang ada di jagung ini yang dibiarkan terlalu lama. Bahan pangan selanjutnya yaitu kembang kol. Di sini lihat terjadi kerusakan fisik ya, di mana tadi saya mengambil brokoli ini terus jatuh, terus keinjak, sehingga dia mengalami kerusakan pada secara kasat mata, di mana kerusakan fisik ini adalah kerusakan yang disebabkan karena perlakuan fisik yang tidak tepat pada bahan pangan. Jadi ketika bahan pangan ini sudah terjadi kerusakan fisik, ada kemungkinan bisa dikonsumsi, tapi ada kemungkinan juga untuk tidak bisa dikonsumsi. Tapi alangkah baiknya jika bahan pangan sudah mengalami kerusakan yang lebih berat atau kerusakannya sehingga dia tidak layak lagi untuk dikonsumsi, lebih baik jangan dikonsumsi. Bahan pangan selanjutnya itu ada kacang tanah. Di sini saya lihat di kacang tanah ini yaitu ada semacam hewan pengerat gitu, di mana kacang-kacang ini menjadi bolong ya di dalamnya. Dia menjadi bolong, dan kerusakan ini dinamakan juga sebagai kerusakan biologis, di mana kerusakan yang disebabkan oleh serangga maupun binatang pengerat. Jadi maksudnya yaitu kerusakan pada kacang ini atau bahan pangan lainnya, kerusakan biologis itu disebabkan oleh hewan-hewan yang memakan bahan makanan itu atau menjadikannya sarangnya, sehingga bahan pangan itu rusak dan tidak bisa dikonsumsi lagi. Lalu bahan selanjutnya yaitu di sini ada sawi hijau dan juga ada tauge. Pada bahan pangan kedua ini yaitu merupakan sayur yang merupakan jadi sumber vitamin dan mineral bagi tubuh kita. Saya lihat di sini, saya mengamati kerusakan pada bahan pangan ini yaitu bahwa pada sawi hijau ini mengalami layu, dan juga pada toge ini mengalami layu juga, atau lebih menuju ke arah kebusukan gitu. Kerusakan ini dinamakan kerusakan kimiawi. Kerusakan kimiawi merupakan kerusakan yang berlangsung
terjadi karena reaksi kimia yang terjadi di dalam bahan makanan, di dalam makanan ini. Contohnya seperti reaksi pecoklatan atau pelayuan pada sayur-sayuran. Contohnya bahan pangan ini. Jadi maksudnya itu kerusakan reaksi kimia pada, misalkan pada pisang. Tapi kalau di sini kalau pada pisang itu mungkin pecoklatan, kalau pada sayur-sayuran mungkin pelayuan seperti ini, sehingga tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Bisa dikonsumsi, cuman kandungan gizinya udah nggak sebaik seperti yang segar atau yang semula lagi. Bahan selanjutnya itu ada ikan, dimana ikan ini sebagai sumber protein kita. Di sini sih saya lihat kerusakannya yaitu kerusakan fisik. Yaitu kerusakan fisik ini terjadi karena pas saya keluarkan dari freezer tadi malam, dia terkelupas kulitnya sehingga menjadi rusak seperti itu. Tapi masih layak untuk dikonsumsi. Mungkin kemungkinan kerusakan yang terjadi itu akan jika dia dibiarkan di tempat terbuka lebih lama lagi, mungkin dia akan dihinggapi lalat atau dihinggapi hewan-hewan lain yang dapat menyebabkan kebusukan pada ikan ini. Terus selanjutnya ada tahu. Tahu di sini ada perubahan warna ya, ada perubahan warna dan juga dia agak sedikit berlendir, sehingga dia tidak layak lagi untuk dikonsumsi karena kemungkinan besar kandungan gizinya udah tidak sebaik lagi pada saat dia masih segar atau baru pertama kali diproduksi. Jadi langkah baiknya. Lalu di sini ada mie basah. Mie basah di sini setelah saya biarkan selama 3 hari atau mungkin lebih ya, dia mengalami kerusakan, yaitu yang awalnya segar dan masih wangi, tapi setelah lama dibiarkan di tempat terbuka dia menjadi warnanya lebih pudar dan juga jadi lebih berlendir. Dia mengeluarkan bau-bauan yang tidak sedap, sehingga ini sudah tidak layak dikonsumsi lagi atau mengalami kerusakan di mana kondisinya tidak sesuai dengan karakteristik awal seperti waktu dia segar. Dan juga di sini ada tauco. Tauco di sini dia sudah tauco di sini yaitu dia ngeluarin bau yang tidak sedap dan agak sedikit berlendir juga, sama seperti mie tadi, sehingga dia tidak layak dijadikan bahan makanan dan alangkah baiknya dibuang saja agar tidak meracuni kita gitu. Lalu selanjutnya ada bahan pangan susu. Di sini setelah saya biarkan selama setengah hari, susunya masih belum ada kerusakan apa-apa ya. Tapi kemungkinan besar susunya akan mengalami kerusakan mikrobiologis, yaitu kerusakan perubahan rasa dan juga perubahan aroma yang disebabkan oleh mikrobiologis atau bakteri, sehingga bahan ini tidak bisa atau tidak layak lagi untuk dikonsumsi bagi tubuh kita. Lalu pada tahap akhir yaitu kesimpulan. Di sini saya berkesimpulan yaitu kita sebagai seorang ahli gizi atau nutrisionis harus bisa mengetahui kerusakan-kerusakan pada bahan pangan, di mana agar kita dapat mengedukasi masyarakat agar tidak sembarangan dalam membeli bahan pangan atau sembarangan memasak bahan pangan, sehingga mereka tidak mengalami keracunan ataupun menerima asupan zat gizi yang tidak baik karena kerusakan makanan tersebut. Sekian penjelasan analisis kerusakan bahan pangan dari saya. Jika ada kata-kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat buat kita semua.